Jadi jangan takut divaksin. Yuk! Cerita dong, kenapa milih Sanglah nih sebagai tempat vaksin? Oke, jadi awalnya aku lihat dari Instastory temen aku nih. Dia ceritain pengalaman vaksin di Sanglah. Terus kok dari review IG story-nya bagus, tertib, teratur. Dan yang pasti yang bikin aku senang karena nggak berkerumun dan daftarnya bisa secara online. Ya udah, tapi aku belum langsung daftar tuh. Aku masih nyari-nyari kan, masih nyari-nyari. Nah, terus akhirnya aku lihat lagi Instastory temenku yang kedua. Terus dia juga menceritakan hal yang sama. Dia bilang enak kok di sini, yang pasti tinggal daftar online. Udah gitu datang sesuai dengan jamnya. Ngantri sih, tapi yang penting nggak numpuk. Kita masih bisa jaga jarak gitu kan di antara orang-orang yang lain. Oh ya udah. Akhirnya aku mulai dong berburu online. Kita langsung daftar sesimpel itu. Yang penting menurut aku siapin aja nomor KTP-nya. Masukin semua data. Udah deh, dapat nomor antrian. Kemudian datang sesuai dengan apa yang tertulis di surat registrasi itu. Sesimpel itu. Oke, kemudian nih Ci udah nyampe sini, yang dilihat situasinya gimana nih? Oke, yang satu aku ngerasa lebih aman karena walaupun rame, tapi kita masih jaga jarak. Kayaknya untuk menghindari nggak rame sama sekali itu nggak mungkin ya. Karena makin kesini kan juga masyarakat akhirnya semakin sadar kalau vaksinasi itu penting. Terus juga sistemnya rapi sih, kayak misalnya kita ada bus buat registrasi, kemudian nanti pokoknya semua alurnya jelas gitu. Jadi aku sebagai orang yang yang agak paranoid sebenarnya merasa cukup aman di sini. Ci setelah vaksin, 15 menit menunggu, apa yang dirasain? Oke, setelah 15 menit menunggu, aku orangnya agak nyari-nyari nih, jadi aku gini, pas nunggu, kok tangan gue pegel ya sebelah kanan? Iya, tapi kan yang divaksin sebelah kiri. Jadi kadang-kadang yang menurut aku ini mungkin karena akunya agak paranoid, terus agak takut, jadinya akhirnya pikirannya macam-macam. Tapi kalau mau dilihat secara nyata sih, sampai saat ini aku baik-baik aja ya. Dan kita berdoa semoga selalu baik-baik aja dan terlindungi dari virus-virus jahat ini. Jadi semangat ya buat divaksin. Tapi jangan lupa, habis divaksin tetap protokol kesehatan ya. Oke, jadi buat masyarakat yang belum vaksin, sama seperti aku pun termasuk ibu golongan paranoid. Itu dia kenapa aku baru akhirnya berbondong-bondong di kloter yang sekarang. Menurut aku sih, semuanya kan kita lakukan untuk kebaikan ya. Kalau misalnya takut, kayak aku sebenarnya ada penyakit bawaan, tapi juga aku tetap konsultasi sama dokter, dan ketika dokter menyatakan aman, maka aku percaya apa yang disampaikan oleh tenaga medis itu pasti yang terbaik. Makanya sekarang aku datang ke sini karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab aku sebagai warga negara, dan juga salah satu bentuk aku untuk melindungi diriku dan keluargaku. Jadi jangan takut divaksin. Yuk!